Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Al-Muzafid, NIM L1A119134. Saya dari kelas R003 atau C dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Di video kali ini saya akan menjelaskan standar dan pedoman penilaian PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari. Sebelum kita masuk ke analisis standar dan pedoman penilaian PHPL, kita harus mengetahui dulu apa itu PHPL. PHPL merupakan pengelolaan hutan produksi lestari. PHPL merupakan standar yang disusun pemerintah untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan dapat berlangsung dengan baik, dengan tetap menjamin 3 fungsi utama kehidupan, yaitu menjamin fungsi ekologi, menjamin fungsi ekonomi, dan menjamin fungsi sosial. Adapun manfaat dan fungsi PHPL yang pertama yaitu bentuk kepatuhan terhadap pemerintah, pemenuhan syarat dari pasar internasional, tekanan lembaga ekonomi terhadap penerapan sustainable, jaminan produksi hutan yang ramah lingkungan dan sosial, meminimalkan dampak psikososial dan lingkungan, dan meningkatkan kualitas kerja pengelola. Adapun pedoman pelaksanaan penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari, ruang lingkupnya yaitu Pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPH-HKHA, IUPH-HKHT, IUPH-HKRE, dan pemegang hak pengelolaan. 2. Pelaksanaan penilaian kerja PHPL di IUPH-HKHA, IUPH-HKHT, dan IUPH-HKRE, dan pemegang hak pengelolaan menggunakan standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. 4. Penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dan verifikasi lapangan. IUPH-HKHA atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam. IUPH-HKHT yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman. Dan IUPH-HKRE yaitu izin usaha pemanfaatan kayu, hasil hutan kayu, restorasi ekosistem. Adapun kegiatan penilaian PHPL terdiri atas 3 tahapan, yaitu pengajuan penilaian, perencanaan penilaian, dan penilaian. Hasil yang didapat adalah 3 skala, yaitu produk bernilai baik, produk bernilai sedang, dan produk bernilai buruk. Tentunya dalam kegiatan penilaian PHPL kali ini sangat melakukan proses yang panjang karena banyak yang harus dipatuhi dalam sistem PHPL. Tentunya apabila terdapat kesalahan-kesalahan dikit, maka produksi legalitas atau pengelolaan hutan produksi lestari tidak dapat diterbitkan karena ada tim-tim khusus yang bisa membuat agar produk tersebut menilai baik, sedang maupun buruk. Karena dalam kegiatan penilaian PHPL ini semua tim bekerja sesuai dengan kelebihannya masing-masing, baik dengan hutan alam maupun hutan tanaman maupun restorasi ekosistem. Tentunya memiliki tim-tim yang dapat diacungi jempol. Karena dalam kegiatan penilaian PHPL kali ini semua tim berperan khusus untuk menjaga maupun melestarikan 3 fungsi utama kehidupan, yaitu menjamin fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, agar semua manusia
bisa memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhannya, bukan untuk berlebih. Dan apabila semua kegiatan pelayan PHPL itu berjalan dengan lancar, tentunya kita dapat mengetahui suatu produk kehutanan dengan kelola SCRL Lestari atau yang disebut dengan ekolabel. Dalam ekolabel kali ini ada 2 stiker yang bisa kita lihat, yaitu IFCC Doing Good Doing Homes No Longer Good Enough dan VFFC. LII yaitu Lembaga Ekolabel Indonesia. Dengan 2 stiker ini kita dapat mengetahui bahwa produk dari suatu barang tersebut telah terjaga dan terdeteksi dengan PHPL. Tentunya dengan 2 stiker tersebut kita bisa memilih barang dengan cermat agar hutan kita terjaga. Karena dengan 2 stiker tersebut semua barang penilaiannya telah dilakukan dengan diverifikasi mungkin oleh Lembaga Ekolabel Indonesia, sehingga mendapatkan stiker tersebut agar maksud dan tujuannya agar suatu benda atau barang tersebut bisa didapatkan dengan sistem ekolabel agar masyarakat lebih cermat dalam membeli mana yang telah terverifikasi oleh pemerintah, mana yang belum. Tahapan pemberian sertifikasi juga mengalami 3 tahapan, yaitu sertifikasi pengolahan hutan produksi lestari, lacak bala atau timber tracking, dan ekolabel atau pemberian label. Yang pertama yaitu sertifikasi pengolahan hutan produksi lestari atau sertifikasi PHPL, berisi penilaian bahwa proses pada masa produksi suatu produk telah melalui upaya yang menjamin kelestarian hutan. Maksudnya telah terverifikasi dalam suatu produk tersebut tidak merusak hutan. Dengan sertifikasi PHPL ini, maka suatu produk atau suatu perusahaan tidak sembarang menebang pohon atau membuat kerajinan lainnya atau membuat barang lainnya dari hutan yang tidak boleh dirusak. Yang kedua itu lacak bala atau timber tracking, itu mengenai bahan baku yang sudah sesuai dengan ketentuan. Maksudnya dalam suatu membuat produk tersebut, bahan bakunya tidak boleh mencemari lingkungan atau mencemari hutan tersebut, sehingga bahan baku yang kita peroleh itu memang secara alami maupun secara buatan, boleh buatan tetapi tidak boleh merusak ekosistem yang ada di sekitar hutan maupun sekitar lingkungan. Yang ketiga, tahap ekolabel atau pemberian label. Saat produksi dan hasil produksi, apakah produk tersebut merusak lingkungan atau tidak, lalu diberi sertifikasi ekolabel. Maksudnya yaitu apabila suatu produk tersebut telah terverifikasi tidak merusak lingkungan, maka dari pihak ekolabeling atau pemberian label memberi label bahwa produk tersebut telah terverifikasi aman dan tidak merusak lingkungan maupun merusak hutan yang ada di sekitar. Sehingga dari 3 tahap tersebut dapat kita ketahui bahwa inti dari 3 tahap tersebut yaitu ekolabeling atau pemberian label, sehingga produk tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat dan bisa diminati oleh masyarakat sekitar. Adapun dari manfaat ekolabel yaitu saling berhubungannya antara produsen dan konsumen. Di produsen manfaat ekolabel, kita tahu bahwa produsen perlu dengan manfaat ekolabel atau pemberian label karena masyarakat sangat perlu dengan ekolabel agar dia bisa memilih barang mana yang cocok dan mana yang tidak. Karena ekolabel ini adalah terverifikasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat tentunya lebih minat dengan apakah ada manfaat ekolabel tersebut, sehingga konsumen lebih banyak memilih yang telah terverifikasi oleh ekolabeling yang telah tercantum dalam Lembaga Ekolabel Indonesia atau yang telah mendapatkan stiker dari ekolabel dan FSC Forest Stewardship dan Council.
Adapun proses pelaksanaan penilaian dalam sistem ekolabelen atau sistem PHPL pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu ada tahapannya audit tahap 1. Tim audit melaksanakan audit tahap 1 sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut, yaitu melakukan verifikasi dokumen atau dokumen bahwa barang tersebut ingin dilakukan penilaian. Yang kedua itu mempelajari kondisi lapangan. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan audit untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Yang keempat, mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, antara lain berkonsultasi dengan direktur untuk memperoleh informasi penting, misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban audit. Yang kelima, menentukan metodologi penilaian. Dan yang keenam, mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audit mengenai rincian audit tahap 2. Yang kedua itu audit tahap 2. Yang pertama, koordinasi dengan instansi kehutanan. Tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sebelum dan sudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audit yang akan dinilai. Hal-hal yang menyebabkan sertifikat PHPL dibekukan. Yang pertama itu pemegang sertifikat PHPL tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan prosedur LPH-PHPL. Yang kedua, tindak lanjut hasil keputusan penilaian atau audit khusus, bahwa ada tim yang melakukan tindak lanjut tentang dalam sistem PHPL ini, bahwa apakah sertifikat tersebut mampu bisa dilanjutkan atau dibekukan. Dan ada juga hal-hal yang menyebabkan sistem PHPL ini sertifikat PHPL ini dicabut. Yang pertama, pemegang sertifikat PHPL tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat. Sebelum hal-hal ini dicabut, tentunya ada dulu yang dibekukan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Hal-hal yang menyebabkan yang dibekukan. Yang kedua, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran, antara lain melakukan penembangan di luar blok yang sudah ditentukan, melanggar hak asasi manusia atau HAM, membeli atau menerima atau menyimpan ataupun mengolah dan menjual kayu secara ilegal di luar dari sistem yang telah dicantumkan dalam sistem PHPL, ataupun pembakaran hutan areal kerjanya, membakar hutan secara sengaja sehingga membuat sertifikat PHPL ini terancam dicabut oleh tim-tim yang khusus untuk melakukan pencabutan dalam sertifikat PHPL ini. Yang ketiga, hal-hal yang bisa menyebabkan sistem PHPL ini dicabut adalah pemegang sertifikat PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut, termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang pertanian. Maksudnya, pemegang sertifikat PHPL ini kehilangan haknya karena melakukan tindak pidana korupsi sehingga membuat dia terjerat kasus tindak pidana korupsi dan terjerat dalam pasal-pasal yang berlaku sehingga dia masuk ke dalam penjara. Dan pemegang sertifikat PHPL ini akan dicabut sepihak oleh pemerintah. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan dalam penilaian dan pedoman PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.